ada di sisi lainnya itu kayak sedih gitu loh. Dari kita masih zaman berdua sampai ada lahir Nicole, terus kan sama Aksen mereka tumbuh. Terus sampai mau hamil lagi? Enggak. Oh enggak, oke terus. Kan udah pindah ya? Iya, balik pertanyaan. Jadi banyak kenangan lah. Mahar gue di saat gue memutuskan Eca dari pacar jadi istri maksudnya. Tuh, ini masih ada gitu, masih disimpan. Wah ini mahal nih. Perjuangannya. Iya, betul. Tahu kan Anda? Teman-teman juga tahu kan? Nggak disetujuin. Tidak mudah menjalani hubungan hingga menikah dan punya keluarga bahagia. Begitulah Meiza Aulia mengenang sedikit perjalanan membangun rumah tangga dan rumah baru dengan Eza Gionino. Tapi sekarang mereka justru kembali hadapi sidang lanjutan gugat cerai di Pengadilan Agama Cibinong kemarin. Sidang beragendakan keterangan saksi dari pihak Meiza setelah sebelumnya bukti-bukti telah disampaikan. Menghadirkan kakak dan ibu, terkuak bahwa KDRT yang terjadi di tengah rumah tangga Eza dan Echa memang terjadi. Alasan-alasan cerai kami sudah sampaikan semua di persidangan. Nanti kita lihat dari hakim seperti apa. Karena semua bukti-buktinya sudah kami serahkan, video kami serahkan, dan saksi-saksi hari ini juga sudah menjelaskan mengenai kebenaran bukti video dan bukti foto dan juga chattingan terkait alasan cerai. Karena ibunda adalah saksi pertama yang melihat langsung kejadian, yang ada di tempat kejadian, sudah menceritakan bahwa apa yang kami buktikan adalah sebuah kebenaran. Namun lagi-lagi pihak Eza masih membantah bahwa kesaksian dari saksi Echa bukanlah membenarkan adanya KDRT, melainkan hanya cekcok layaknya rumah tangga pada umumnya. Yang harus ditekankan bahwa tadi ada pertanyaan dari hakim terkait dengan KDRT, dan itu sama sekali tidak ada, dan juga baik saksi, kedua saksi yang dihadirkan itu tidak pernah melihat bahwa adanya KDRT. Verbal itu sekali lagi bahwa tadi sudah dibuktikan juga bahwa tidak ada, baik itu KDRT secara fisik ataupun KDRT dalam bentuk apapun. Ya, jadi walaupun dalam perumah tangga ini cekcok pasti ada, nada tinggi pasti ada, tapi KDRT tadi sudah ditanyakan kepada para saksi itu tidak ada. Penggugat kian optimis pada keterangan saksi, meski pihak tergugat seolah santai bahkan mengelak. Yang mengejutkan, kakak dari Echa, Chandra Belly, membongkar fakta baru terkait diamnya Echa selama jalani rumah tangga dengan Eza. Alih-alih memberi ruang pada adik dan suaminya, Chandra justru merasa Echa kian tertekan hingga pada akhirnya gugatan cerai itu dilayangkan. Adik saya ini termasuk pribadi yang cukup tertutup ya. Mungkin selama ini dia berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangganya dengan baik, menjaga seluruh aib-aib yang mungkin harus dia konsumsi sebagai hanya sebagai rumah tangga dia. Jadi tidak banyak menceritakan ke kita sebagai keluarga. Tapi ada beberapa fakta yang kita ketahui setelah terjadinya persidangan, baru kita ketahui di belakangan, baru dia terbuka. Jadi kondisi butuh pendampingan ke psikolog ini pun baru terakhir baru kita tahu. Karena yang terpenting buat klien kami adalah kesehatan mentalnya. Karena itu makanya dibutuhkan konseling ke psikolog. Tertekannya Echa oleh keadaan dalam rumah tangganya kembali membuka cerita soal restu keluarga atas pernikahan Eza dan Echa pada 2018 silam. Ternyata tak hanya ibunda Eza yang tidak merestui hubungan anaknya dengan Echa, tapi sebaliknya, pihak Echa pun ternyata keberatan dengan pernikahan keduanya. Saya salah satu orang yang tidak merestui. Track record dari saudara Eza sendiri seperti apa. Dan saya pun juga laki-laki, paham betul bagaimana orang bisa berubah atau tidak, atau akan mengulangi lagi. Insting saya laki-laki mengatakan saat itu tidak. Gue kan pernah nakal, gitu. Gue pernah loh ya, semua pernah nakal. Gue pernah nakal gitu. Jadi gue rehab dulu ya, gitu. Gue rehab gitu. Rehab di salah satu rumah sakit gitu kan di area Cibubur sini. Nah, jadi gue kan emang dasarnya bandel ya. Echa dan keluarga itu keluarga yang sangat baik sekali, kayak gitu. Jadi nggak pernah ngeliat dari background seseorang seperti apa, enggak. Tapi yang dilihat ya orang itu yang sekarang gitu. Contoh kayak gue gitu. Mereka melihat gue juga ya ngeliat gue baik-baik aja gitu. Selama gue baik-baik aja ya kenapa gue harus di-reject?
Siapa sangka kalau penerimaan Eza di tengah keluarga Echa ternyata menyimpan keraguan kakak Echa sendiri. Maklum, rekam jejak Eza yang pernah tersandung urusan narkoba dan penganiayaan terhadap kekasihnya saat itu, Ardina Rasti, sudah jadi warning bagi sang kakak. Berharap berubah, tapi jika gugatan akhirnya masuk dengan indikasi KDRT, apakah berarti Eza tidak berubah? Ya, kalian bisa berubah ya hanya dari diri kalian sendiri. Dan bagaimana cara kalian berdiri, yaitu lewat kaki kalian sendiri. Jadi bukan lewat bantuan orang lain. Tak hanya soal kesaksian terkait KDRT yang dialami Echa, soal nafkah yang dijanjikan Eza pada Echa mulai simpang siur. Padahal hal tersebut telah disepakati sejak awal mediasi. Apa respon pihak Echa terkait nafkah yang dijanjikan Eza? Kalau nafkah untuk anak-anak pastinya sudah ada ya, kemarin disepakati. Lalu tapi di luar daripada biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Mungkin masih ingat juga bahwa ada statement juga dari Pihak Tergugat akan diberikan rumah kepada anak-anak. Logikanya, rumah akan diberikan, sedangkan nafkah anak aja ditawarnya sedemikian rupa, dan itu sudah ada mediasi. Jadi maksudnya tidak usah ada statement-statement yang memang belum bisa mereka realisasikan.